Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survivor Indonesia, jumpa lagi dengan saya Heru Sang Amurwa Bumi, The Emerging Writers Ubud Writers and Readers Festival tahun 2019. Pada video kali ini saya akan mereview novel legendarisnya Pak LKH, Langit Krisna Haryadi, serial Gajah Mada seri 1 yang berjudul Makar Dharma Putra. Sebelum kita membahas novel terbitan tahun 2012 ini, saya akan mengajak Survivor Indonesia untuk sedikit menyelisik sosok dari penulisnya, yaitu Pak Langit Krisna Haryadi almarhum. Beliau mentor saya di dunia kepenulisan fiksi sejarah. Beliau adalah guru saya meskipun tidak pernah mengajar saya di lembaga formal. Pak LKH atau Langit Krisna Haryadi ini lahir di Jawa Timur, di kota paling timur Pulau Jawa, tetapi beliau besar dan mengembangkan karir lebih banyak di Jawa Tengah, khususnya di Solo. Maka tidak mengherankan jika sosok beliau sangat kental dengan tradisi dan kultur kejawen atau budaya Jawa. Latar belakang itu pula yang menurut saya sangat mempengaruhi novel yang akan saya review ini. Tampak sekali pada diksi, pada gaya bahasa yang digunakan Pak LKH di novel Makar Dharma Putra ini menunjukkan bahwa beliau sosok seorang Jawa yang sejati. Beliau paham betul tradisi-tradisi Jawa, beliau paham sekali pilihan-pilihan kosakata yang lekat dengan kultur Jawa pula. Begitu unsur ekstrinsik dari Pak Langit Krisna Haryadi, salah seorang sastrawan yang jarang dimiliki Indonesia di ranah fiksi sejarah. Berpulangnya almarhum Pak LKH ini sekaligus semakin meminimalisir sosok-sosok sastrawan yang concern di bidang fiksi sejarah. Kalau dulu kita punya almarhum Pak SH Mintarja yang guru Pak LKH, juga almarhum Asmaraman Kopinghu, maka di era milenial ini, di era generasi Z ini, sulit sekali kita menemui penerus Pak LKH. Doakan semoga saya bisa menjadi the next Pak Langit Krisna Haryadi. Ya, kembali lagi ke novel Makar Dharma Putra. Novel ini terbit pada tahun 2012 dan diedarkan serta diterbitkan oleh penerbit Tiga Serangkai. Novel setebal 582 halaman inilah yang membentuk karakter menulis saya. Sosok Pak LKH inilah yang banyak mengajarkan saya bagaimana tips and trik menulis fiksi-fiksi berbasis data ilmiah sejarah. Novel ini dibuka dengan catatan semi artikel. Saya menyebutnya semi artikel karena Pak LKH membukanya dengan data-data ilmiah berupa Nagara-Kertagama, Pararaton, dan prasasti-prasasti yang terkait dengan keberadaan Wangsa Rajasa atau dinasti yang dibangun oleh Sang Amurwa Bumi yang kemudian secara turun-menurun menurunkan raja-raja Majapahit. Maka disinggung pula bagaimana
carut marut perjalanan kerajaan-kerajaan Siwa Buddha di tanah Jawa. Dan novel ini dibuka dengan sebuah state gitu, bahwa saat ini ketika novel ini ditulis, beliau mengambil setting di era Prabu Jayanegara atau Prabu Kalagemet. Kita tahu Prabu Jayanegara adalah penerus dari Sanggrama Wijaya atau Prabu Kertaraja Sajayawardana. Nah, cerpen dibuka dengan kondisi Majapahit yang awalnya damai, awalnya gemah, ripah loh jinawi, mendadak damai yang senantiasa menyelimuti Majapahit itu tiba-tiba koyak. Lelap-lelap kedamaiannya menjadi seperti rusuh dengan maraknya peristiwa-peristiwa kriminal di masanya. Selidik punya selidik, tersiar desas-desus bahwa akan ada gerakan makar atau pemberontakan yang didasari atas sepak terjang Jayanegara sendiri. Meskipun pada berbagai literatur tidak disebutkan secara detail kelakuan atau perilaku Jayanegara, akan tetapi banyak pihak yang menafsirkan bahwa masa peralihan dari Sanggrama Wijaya ke Jayanegara ini seperti menjadikan tahta Majapahit bertolak belakang. Sanggrama Wijaya yang seorang patriot Majapahit, dalam arti dia yang mendirikan Majapahit, tiba-tiba penerusnya karena masih begitu belia, masih begitu muda, konon gemar bermain-main wanita. Bahkan tidak segan-segan Jayanegara ini merampas perempuan-perempuan yang dia sukai, meskipun itu melanggar etika orang-orang Jawa di masanya. Jayanegara menggunakan abuse of power untuk melampiaskan ambisi syahwatnya. Itu tafsir yang saya tangkap dari berbagai statement-statement yang beredar. Meskipun saya juga meyakini tidak ada data ilmiah yang menyebutkan itu. Itu tadilah latar belakang kenapa tiba-tiba suasana di kota Raja Majapahit menjadi koyak kedamaiannya. Pada kondisi yang labil seperti itu, dimunculkanlah seorang the rising star, seorang tokoh muda, seorang bekel atau kepala prajurit berpangkat rendah begitu, bernama Mada. Kelak dikenal sebagai Empu Mada. Pada suatu malam, Mada ini ditemui oleh lelaki misterius yang mengaku bernama Bagaswara Manjer Kawuryan. Ini kosakata Jawa. Bagaskara artinya matahari, manjer itu bersinar, Kawuryan itu seperti teka-teki, jadi matahari yang memancarkan kemisteriusan. Nah, sosok lelaki misterius bernama Bagaskara Manjer Kawuryan inilah yang hampir setiap saat memberikan kode, memberikan sinyal kepada Gajah Mada bahwa waspadalah, rajamu tidak dalam kondisi baik-baik, rajamu sedang dalam incaran, dalam tanda kutip, musuh. Dan ternyata sandi yang diberikan Bagaskara Manjer Kawuryan itu benar-benar terjadi. Pada suatu fajar meletuslah peristiwa berdarah di kota raja yang menyebabkan Prabu Jayanegara nyaris terbunuh di istananya. Beruntung the rising star, seorang anak muda bernama Mada tadi, berhasil menyelamatkan rajanya. Padahal anak muda bernama Mada itu bukan siapa-siapa. Dia bukan pejabat tinggi di kota raja. Tetapi dengan
heroiknya dia berhasil menyambar Gajah Mada, kemudian membawanya lari jauh ke arah barat, meninggalkan kota Raja Majapahit di Trowulan. Diceritakan bahwa Gajah Mada membawa Jayanegara itu bersembunyi di sebuah desa di tepian Sungai Brantas. Saya menafsirkan bahwa desa itu sekarang adalah desa Jatiduwur di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, karena berdasarkan temuan-temuan literatur mengerucutlah nama desa Jatiduwur sebagai desa pertama yang dijadikan persembunyian Mada ketika melarikan Jayanegara. Diceritakan pula sampai di Jatiduwur pasukan pemberontak yang ternyata dipimpin oleh seorang Dharma Putra Winesuka bernama Rakuti terus mengejar keberadaan Jayanegara yang dilarikan Mada ke arah barat. Singkat cerita, Jayanegara dibawa menyeberangi Sungai Brantas, terus lari ke arah barat laut menuju sebuah desa bernama Badander. Lagi-lagi ini menyisakan teka-teki di kalangan sejarawan dan pemerhati sejarah sampai hari ini. Ada dua tafsir yang menyebutkan sebenarnya desa Badander yang dijadikan pelarian Jayanegara bersama Gajah Mada itu apakah Dander Bojonegoro ataukah desa Badander yang ada di Jombang, tepatnya di Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. PR kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi Z untuk memecahkan teka-teki ini kelak. Tentu berdasarkan data-data yang ilmiah. Kalau saya sebagai penulis, sebagai pemerhati sejarah lebih meyakini bahwa desa Badander yang dijadikan persembunyian Jayanegara dan Gajah Mada adalah desa Badander yang ada di Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Kenapa? Karena hampir di sekitar Kabuh itu ditemukan banyak sekali artefak-artefak peninggalan era Medang sampai era Majapahit. Kembali lagi ke isi cerpen ini, setelah bersembunyi di desa Badander selama 3 hari 3 malam, Gajah Mada pamit kepada Jayanegara. Kurang lebih seperti inilah. Tuanku, hamba pamit kembali ke Trowulan, kembali ke Majapahit untuk membuat perhitungan dengan Rakuti. Singkat cerita, Gajah Mada kembali ke kota Raja Majapahit. Di sana dia menemui sahabat-sahabat lamanya, kemudian mengumpulkan sisa-sisa loyalis Jayanegara untuk menghadapi Rakuti. Singkat cerita pula, terjadilah head to head antara Rakuti yang konon kesaktiannya sundul langit sebagai seorang Dharma Putra Winesuka berhadapan dengan sosok anak muda yang belum punya nama, yang hanya seorang bekal prajurit berpangkat rendah bernama Mada. Ironis atau miris, ternyata tombak Patmayoni, pusaka pamungkasnya Rakuti, kalah oleh keris Lokpitu milik anak muda bernama Mada, yang konon menurut kisah tutur masyarakat adalah seorang anak muda yang berasal dari Modo Lamongan. Kalau kawan-kawan sering menyelusuri Lamongan sebelah selatan, Lamongan sebelah barat daya, di sana ada sebuah desa, ada sebuah kecamatan bernama Modo yang memiliki kisah tutur tentang keheroikan Jaka Mada atau Joko Modo yang menurut folklore tak lain dan tak bukan adalah sang bekel Mada. Tentu harus dibuktikan dengan data-data ilmiah. Nah, setelah Rakuti tumbang oleh Gajah Mada, maka Jayanegara dijemput kembali oleh Gajah Mada, dibawa lagi pulang ke kota raja. Apakah
selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Ada sisa-sisa Dharma Putra Winisuka yang masih menyimpan dendam terhadap perilaku Jayanegara di masa lalu. Saya sebut saja, dia adalah seorang tabib sakti atau tabib yang mujarab bernama Ratanca. Suatu hari Jayanegara ini menderita bisul. Dipanggillah Ratanca ke bilik sang raja. Dia diperintahkan untuk mengobati bisul dari Jayanegara. Namun di luar dugaan tiba-tiba Rakuti menghunus pisau tajamnya dan hendak dihujamkan ke dada Jayanegara. Lagi-lagi muncullah sosok keheroikan anak muda bernama Mada. Singkat cerita, Ratanca berhasil diringkus oleh Mada dan dihabisi hari itu juga di bilik Jayanegara. Yang menjadi ending tak terduga dari novel ini adalah di ujung kematiannya Ratanca menyebut sebuah nama, Bagaskara Manjer Kawuryan. Ini mengejutkan sekali. Ternyata sosok yang selama ini menjadi seorang lelaki misterius yang selalu membuntuti Mada, yang selalu membocorkan desas-desus, yang selalu memberi sandi akan terjadinya sebuah peristiwa pemberontakan yang mengaku bernama Bagaskara Manjer Kawuryan adalah Ratanca, sosok yang justru dihabisi Mada di akhir novel ini. Ya, jika kawan-kawan mengikuti secara runut alur maju pada cerpen ini, saya jamin akan nyesek di akhir cerita. Itulah kepiawaian dari Pak LKH. Beliau mampu mengumbar imajinasinya ketika menceritakan ulang keping-keping sejarah tanpa menciderai kaidah kepenulisan sejarah. Karena dari novel ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebuah karya fiksi pun ketika ia mengangkat kepingan sejarah mutlak harus berpegang teguh pada kaidah penulisan sejarah. Dari novel ini pula saya meyakini Pak LKH sangat disiplin pada data-data ilmiah berupa kitab Nagara Kertagama, kitab Pararaton, dan prasasti-prasasti yang terkait dengan kisah Majapahit. Jika boleh memberi koreksi, tentu tak ada guiding yang tak retak. Pada novel ini pula Pak LKH kepleset. Beliau menyebutkan desa yang dijadikan pelarian Jayanegara adalah desa Kudadu. Padahal kita tahu desa Kudadu itu bukanlah pelarian Jayanegara, tetapi tempat yang dijadikan pelarian ayahnya Jayanegara, yaitu Sanggramawijaya. Ketika diuber-uber oleh Jaya Katwang dan Arda Raja dari Kadiri, Jaya Sanggramawijaya lari dan bersembunyi di desa Kudadu dan dilindungi oleh Lurah Kudadu. Nah, Pak LKH kepleset di situ. Pak LKH menyebutkan Gajah Mada atau Mada, anak muda Mada ini membawa lari Jayanegara ke sebuah desa dan bersembunyi di rumah Lurah Kudadu. Ini kekeliruan dan manusiawi banget lah. Tanpa merusak sebagus-bagusnya isi novel ini, saya kira itu hanya kepleset saja. Pak LKH salah menyebut desa Badander sebagai desa Kudadu. Di luar itu, novel ini tetap the best. Novel ini adalah novel yang memantik karakter menulis saya selama ini. Salut untuk penulisnya, salut untuk Pak LKH. Dan ada kalanya memang sastrawan itu harus sesekali atau bahkan full ikut menyelamatkan data-data sejarah dalam bentuk yang bisa dinikmati para
pecinta non-sejarah. Novel-novel sejarah menurut saya menjadi salah satu media untuk kembali mengingatkan bahwa sejarah bukanlah tentang masa lalu, tetapi sejarah adalah cermin masa depan. Sejarah adalah pijakan langkah-langkah kita untuk menuju masa depan dengan berkaca pada peristiwa-peristiwa yang telah usang di masa silam. Sampai di sini dulu review novel Gajah Mada dalam seri Makar Dharma Putra. Kita akan kembali mereview lagi cerpen-cerpen dan novel-novel di video-video selanjutnya. Indonesia masih ada. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.